Di video kali ini, gue akan membahas sebuah film yang berjudul Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama It yang tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ibu dalam hidupnya. Ayahnya menjadi satu-satunya orang yang merawatnya. Ayahnya sendiri merupakan seorang aktor yang berperan dalam film dewasa. Tumbuh dalam dunia yang unik, di mana peran ayahnya dalam film menjadi latar belakang yang mengiringnya pada petualangan yang tak terduga. Pada saat itu, sang ayah tengah menjalani syuting seperti biasa. Namun secara tiba-tiba, ia mengalami serangan jantung yang tragis. Yang lebih menyedihkan lagi, sang ayah dinyatakan telah meninggal dunia. Kehilangan ini membuat It merasa sangat terpukul. Dia menyaksikan ayahnya dibawa oleh ambulans. Dengan perasaan kehilangan yang mendalam, seketika itu juga It menyadari bahwa ia sekarang harus belajar untuk menjalani kehidupan tanpa bantuan dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, It menerima sebuah paket dalam sebuah kardus besar. Rasa penasaran segera menyelinap ke dalam pikirannya, dan ia membuka kardus tersebut dengan cepat. Ternyata isi dari kardus itu adalah sebuah robot wanita yang sangat cantik. Awalnya It panik dan ketakutan dan ia pun berlari keluar dari rumahnya. Saat berlari, ia tak sengaja menabrak seorang profesor. Profesor itu kemudian memberikan bantuan kepada It untuk mengendalikan robot tersebut. Dengan bimbingan sang profesor, It akhirnya berhasil mengendalikan robot itu sepenuhnya. Robot itu merupakan hasil dari percobaan investasi ayah It. Itu adalah syarat yang ditetapkan ayahnya, bahwa It harus menerima robot ini dan robot tersebut memang dikhususkan untuk menemani It jika ia ingin bercocok tanam. Jika It menolaknya, maka ia akan dikenai denda yang cukup besar. Karena itu, It tidak punya pilihan selain menerima robot tersebut dan ia memberinya nama Anna. It pun mulai mempelajari cara kerja robot cantik ini. Ia membaca buku panduan yang disediakan, memahami cara mengubah suara dan memastikan baterai Anna selalu terisi. It mencoba mengaktifkan Anna dan berusaha untuk menjaga Anna tetap bergerak. Namun setelah Anna bergerak cukup lama, tiba-tiba ia mengalami error. Karena It harus segera pergi ke sekolah, ia terpaksa meninggalkan Anna di rumah. Profesor yang membantu sebelumnya datang ke rumahnya dan mencoba memperbaiki kerusakan Anna. Lalu tanpa sepengetahuan It, profesor itu memasang kamera pada Anna untuk memantau dan ia juga ingin meningkatkan daya baterai Anna agar bisa bertahan lebih lama. Kemudian profesor meminta Anna untuk menyusul It ke sekolah guna menjaga It selama berada di sana. Di sekolah, It terlihat sangat bingung memikirkan hidupnya saat ini. Hingga ia bahkan tidak mendengarkan ketika temannya yang bernama Lisa memanggilnya. Kemudian Anna tiba di sekolah dan teman-teman It sangat terkesan dengan kecantikan Anna. Tanpa mengetahui bahwa Anna adalah sebuah robot, It kemudian memberi alasan bahwa Anna adalah adiknya yang datang dari desa. Namun masalah It semakin besar. Karena takut agar rahasianya tidak terbongkar, It memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, It bertanya kepada Anna mengapa ia mengikutinya. Anna menjawab bahwa ia ingin membantu dan siap melayani kapan saja. Anna bahkan mencoba merayu dengan menawarkan buah semangka miliknya kepada It. Tapi pada saat itu, tiba-tiba Lisa datang ke rumah. It yang tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara Anna dan Lisa, akhirnya mengungkapkan bahwa Anna sebenarnya adalah sebuah robot. It sendiri juga mengaku kalau sebenarnya dia merasa terganggu dengan kehadiran Anna. Lisa yang penasaran dengan Anna mencoba memegang buah semangka milik Anna. Namun ketika berhasil memegangnya, ia malah terkena sengatan dari Anna. Hal ini disebabkan karena hanya It yang diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya ketika hendak tidur, Anna mencoba mengajak untuk berkebun terlebih dahulu. Namun It enggan melakukannya dan merasa terganggu. It akhirnya berteriak menolak dan meminta Anna untuk tidak melakukannya. Sementara itu, profesor yang sedang memantau situasi merasa kecewa karena mereka tidak jadi bercocok tanam. Akhirnya profesor mempunyai ide untuk mengatasi masalah ini.
Ia menghubungi seorang wanita cantik untuk datang ke rumah It. Tugas wanita ini hanyalah merayu dan mengembalikan semangat bercocok tanam It. Tanpa basa-basi, keesokan harinya wanita itu menuju ke rumah It. Setelah tiba di sana, ia mulai melancarkan aksinya. Awalnya, ia mengaku sebagai mantan ayah It dan meminta izin untuk menginap di rumah mereka. Tiba-tiba, Ana yang sudah diprogram untuk menjaga It langsung mengusir wanita tersebut. Kemudian datanglah Lisa yang mengajak mereka berangkat ke sekolah bersama. Saat berjalan bersama, murid-murid lain terpesona melihat It menggandeng dua wanita cantik. Setelah pulang sekolah, teman-teman It datang ke rumahnya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa ayah It adalah seorang aktor terkenal. Mereka juga memeriksa mainan peninggalan ayah It. It juga memberitahu teman-temannya bahwa Ana adalah robot dan bukan adiknya. Sebenarnya It juga merasa terganggu karena Ana selalu mengikutinya dan membebani dirinya. Setelah berbincang cukup lama, mereka pulang dan berjanji untuk berkumpul lagi esok hari. Saat hendak tidur, Ana kembali mengajak It untuk berkebun. Namun It mengatakan kepada Ana bahwa ia saat ini tidak ingin diganggu. Ana mulai serius mendengarkan It dan mencoba menenangkannya. Disinilah awal munculnya rasa penasaran It terhadap Ana. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kematian ayah It dan peninggalan benda-benda milik ayah It. Selain itu, Lisa yang memiliki rencana jahat menumpahkan cairan di lantai agar Ana terpeleset dan terjatuh. Ana yang mengalami kejadian itu pun menjadi error. Ia hanya terdiam dan mengalami kerusakan sistem. It kemudian menghubungi profesor untuk melaporkan kejadian tersebut. Profesor memberitahu bahwa Ana harus diriset ulang. Dan untungnya Ana bisa kembali normal. Saat itulah It mulai menceritakan masa lalunya kepada Ana. Dia bercerita tentang bagaimana dulu ia selalu dicampakkan oleh gadis yang ia sukai. Ana sangat memahami perasaan It. Dan mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Akhirnya It mulai terbiasa dengan kehadiran Ana di sisinya, dan hubungan mereka semakin dekat. Malam harinya It dan teman-temannya berkumpul lagi. Tetapi ternyata teman-temannya memiliki rencana yang jahat. Tujuan mereka adalah membuat It dan Ana mabuk. Ketika It mulai kehilangan kesadaran, Lisa mengajak It ke kamar untuk beristirahat, di mana Lisa mulai menjalankan rencananya dan membuat It mau bercocok tanam bersamanya. Sementara itu, teman-teman It memaksa Ana untuk minum. Namun bukannya mabuk, Ana justru mengalami kerusakan sistem. Alarm pengaman tubuh Ana berbunyi dan membuat profesor panik. Profesor segera menelpon It dan memberitahu bahwa teman-temannya sedang bermain-main dengan Ana. It langsung bergegas menemui Ana dan marah kepada teman-temannya karena memberi Ana terlalu banyak minuman, hingga mengakibatkan kerusakan pada program Ana. Tiba-tiba Ana terbangun dan berlari keluar rumah sambil menangis, dan di tengah jalan Ana ditabrak oleh sebuah mobil. Setelah kejadian itu, profesor mengatakan bahwa sistem Ana tidak bisa berfungsi lagi dan tidak bisa diperbaiki lagi, dan It tidak dapat menjaga peninggalan ayahnya. Kemudian profesor memiliki ide agar Ana dapat berfungsi kembali, dan hal ini merupakan satu-satunya cara yang dapat digunakan. It harus memasuki sistem motorik Ana dan membangun sistem tersebut secara manual. It akhirnya menggunakan alat yang disediakan profesor dan bersedia memasuki sistem Ana. Saat berada di dalam, It melihat dan merasakan kejadian masa lalu Ana yang gelap. It menemui Ana dan berusaha membangunkannya. Selama perjalanan di dalam sistem, It juga bertemu dengan ayahnya yang meminta It untuk ikhlas atas kepergiannya. Akhirnya, Ana berhasil terbangun dengan sistem yang berfungsi normal. Singkat cerita, It akhirnya bersedia bercocok tanam bersama Ana. Dan Ana akan menjadi pendamping hidup It selamanya.